Shalom, selamat pagi saudara-saudara dimanapun kita berada. Hari ini Senin 12 Januari 2026. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, marilah kita luangkan sejenak hati dan pikiran kita untuk membaca dan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, karena kasih setiamu yang menemani kami dalam tidur kami sepanjang malam, dalam istirahat kami. Pagi ini Tuhan berkenan membangunkan kami dalam tidur kami, dan kami dapat mengawali hari ini. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, kami hendak membaca dan mendengar firman-Mu. Melalui renungan ini, biarlah firman-Mu menjadi bekal dalam hidup kami untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kami, sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Bapa Allah dan Anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, renungan pada hari ini yang tertulis dalam Ulangan pasal 6 ayatnya yang kelima. Beginilah bunyinya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, renungan ayat ini adalah perintah utama dalam kehidupan yang percaya. Tuhan menginginkan kita kasih yang penuh dan tanpa syarat, menekan perintah utama yang mengasihi Tuhan dengan totalitas seluruh keberadaan kita, hati, jiwa, dan kekuatan yang menjadi prioritas utama, dan mengasihi Tuhan sepenuhnya. Yesus juga pernah berdoa dan berkata kepada kita, umatnya, yang tertulis dalam Matius pasal 22 ayatnya yang ke-37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi Allah melibatkan pikiran dan perasaan, adalah tindakan nyata menunjukkan kasih yang utuh dalam aspek kehidupan kita. Karena Tuhan menginginkan kasih yang penuh, bukan hanya sekedar ketaatan atau pelayanan kita di dalam ibadah kita. Mengandalkan Tuhan dalam prioritas kehidupan, dalam segala hal kehidupan kita, agar Tuhan memberkati kehidupan kita. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan atau tidak taat pada perintahnya, maka hati, pikiran, dan jiwa kita akan selalu dirasuki oleh roh-roh jahat yang membuat kita jatuh dalam dosa. Kekuatan jiwa diwujudkan dalam tindakan nyata untuk melayani dan mentaati firman-Nya. Godaan dunia, pilih kasih kepada Tuhan sebagai dasar utama relasi dalam tujuan hidup yang kita jalani. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk renungan pada hari ini Tuhan. Tuhan telah mengingatkan kami agar kami dapat mengasihi-Mu Tuhan,
dengan sepenuh hati, jiwa, dan kekuatan kami Tuhan. Begitu juga kami Tuhan, agar kami dapat juga mengasihi sesama kami manusia Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang baik, sebentar kami Tuhan mau melakukan aktivitas kami Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberkati kami Tuhan, memberkati setiap perjalanan kami Tuhan. Jauhkanlah mara bahaya Tuhan setiap perjalanan kami. Berikanlah keselamatan kepada kami Tuhan. Berkati juga setiap pekerjaan kami Tuhan, anak-anak kami Tuhan yang dalam studi Tuhan. Berkati hati anak kami Tuhan, berkati pikirannya agar bisa menyelesaikan segala tugas-tugas sekolah Tuhan. Hendak kelak dapat meraih cita-citanya. Tuhan, ampuni segala dosa dan perbuatan kami Tuhan, agar kami layak menerima segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Bapa Allah dan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.